kita tidak menunggu-nunggu yang lain, karena kita untuk sukses harus tetap semangat untuk yang ke depan. Oke teman-teman, saya buka pada malam hari ini ya, saya Coach Haryanto Gianto. Kembali lagi kita bertemu ya dengan semangat yang luar biasa. Kita berharap ya di sesi Learn From Home ini kita mendapatkan inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Dan itu saya bisa yakinkan. Kenapa? Karena pembicaranya luar biasa. Seperti orang bilang, kalau kita menjadi luar biasa, maka kita harus belajar dari orang yang sudah luar biasa. Jadi kita bisa hemat waktu tentunya ya. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita sambut yuk dengan tepuk tangan yang meriah ya. Indonesia favorit trainer kita, Mr. James Quinn. Thank you. Thank you Pak Handoko, thank you Pak Tony, thank you Pak Zakroni ya, teman-teman sudah hadir. Ibu Oktaviani juga, thank you Ibu Linda juga sudah hadir ya, Ibu Angelica sudah, dan teman-teman everybody, thank you. Ini sesi terakhir kita dan masih ada yang mau saya sampaikan buat Anda, and of course we will spend some time to answer your questions. Okay, nanti supaya wajah saya nggak silap, saya mati lampu sebentar ya tadi. Okay, thank you. Right, so teman-teman, let's do a quick recap ya. Seperti biasa kita review kembali apa yang kita bahas kemarin ya. Kemarin kita fokus ke keluhan mahal ya, keluhan mahal, dan kembali kita fokus ke profit 4P ya, profit, pleasure, pride, peace of mind, dan saya kasih contoh hitung-hitungan kemarin ya, hitung-hitungan, dan prinsipnya adalah ini, prinsipnya adalah sebagai berikut ya. Prinsipnya adalah customer di mana-mana akan tekan harga. Kita sebagai orang sales jangan terbawa menghindari terbawa berdebat harga, tapi kita justru keluar dari arena berdebat harga, masuk ke arena value dan jelaskan value-nya. Oke, value-nya itu bisa dari profit ya, value-nya bisa dari pleasure, dari pride, dari peace of mind ya. Dan profit pun tadi kemarin kita bahas ada 3 jelasan tentang profit. Satu, profit itu bisa peroleh buy low sell high. Profit bisa diperoleh dari timing, berarti ya, buy low sell high itu adalah timing. Profit juga bisa diperoleh dari kalau dia gunakan jasa kita atau produk kita, omsetnya meningkat, maka itu berdampak ke profit meningkat. Atau sebaliknya, kalau dia pakai produk atau jasa kita, cost-nya turun. Ya, jadi kalau kita bicara tentang value, kita akan bicara tentang peningkatan, ya. Value-nya naik berarti omsetnya meningkat, maka profitnya meningkat. Atau value-nya naik karena pleasure-nya meningkat, atau value-nya naik karena pride-nya meningkat, atau value-nya naik karena peace of mind-nya meningkat. Dan kalau value-nya naik, otomatis price itu ikut serta naik. Ya, jadi kita berusaha naikin price dengan menaikkan value. Dengan value-nya naik, otomatis price akan ikut naik. Ya, jadi itu. Diskusi kedua adalah kita juga bisa, kalau customer mau tekan harga, kita juga bisa jelaskan dari bagaimana menggunakan jasa kita dibandingkan dengan orang lain ya, walaupun kita lebih mahal sedikit, tapi kalau dia gunakan produk kita atau jasa kita, cost-nya lebih hemat, cost-nya lebih ngirit ya, dan akibatnya profit meningkat dan sebagainya. Dan kemarin saya kasih contoh di pelabuhan. Harganya 3 kali lipat dibanding dengan pelabuhan B, tapi pelabuhan A kena efisiensi dan sebagainya, lebih profesional, sistemnya lebih canggih dan sebagainya. Akibatnya cost-nya jauh lebih rendah dibanding dengan pelabuhan B yang semata-mata harganya lebih murah tapi ujung-ujung cost-nya lebih tinggi. Okay, ya. So you can explain from both sides. Tapi kesimpulan yang saya ceritakan semalam adalah untuk bisa hitung-hitungan sampai segitu, satu, Anda harus punya product knowledge tentang produk atau jasa Anda sendiri. Kedua, Anda harus punya customer knowledge. Dan ketiga, Anda harus punya competitor knowledge. Itu 3 digabungkan,
baru bisa muncul hitung-hitungan. Ya, itu kemarin kita sudah bahas, teman-teman. So, so today I want to share with you this, multiply the financial benefits, ya, dan kedua adalah divide to the ridiculous, ya, divide to the ridiculous. Okay, so ulang ya, ulang. Multiply the financial benefits, ya, itu satu. Kedua adalah divide to the ridiculous, ya. Saya akan kasih contoh. Ya, kemarin sudah saya kasih contoh, ya, tapi saya tidak sebut istilah ini, ya. Jadi dengan ini saya mau kasih contoh tentang multiply the financial benefits, oke? Yuk, ya. Ini kalau kita angkat value, ya. Kalau kita angkat value, ya. Kemarin saya sudah bahas sih, ya. 100 orang ikut training, 100 orang ikut training, ya. Apalagi rata-rata mereka kerja di perusahaan itu 20 bulan, ya, dan rata-rata nilai yang mereka jual adalah 100 juta per bulan, betul? Ya, itu customer lah, data dari customer, ya. Nah, karena dia ikut training saya, ya, 30%, yaitu 30 orang prestasinya meningkat, ya. Dan peningkatannya nggak muluk-muluk, ya, 10 juta. Oke, sedangkan fee saya lebih mahal daripada orang lain, ya, itu adalah 20 juta. Ya, lebih mahal dengan orang lain dibandingkan dengan orang lain 20 juta. Right? Maka hitung-hitungannya adalah benefit yang dia dapat dari gunakan jasa saya adalah 30 orang ini dikalikan dengan 10 juta dikalikan dengan, karena dia kerja 20 bulan, ya. So manfaatnya adalah berapa kemarin, ya, 30, ini 300, ya, 300 juta jadi dikali dengan 20 jadi 6 miliar. Oke, bayar 20 juta, nikmati 20 miliar. With it call, ya, ini adalah multiply the benefit. Ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini. Semakin banyak variabel yang Anda bisa temukan, dimultiplikan, pasti gede, ya. Dan benefit ini dibandingkan bukan dengan harga Anda, tapi dengan selisihan harga antara punya Anda dan punya kompetitor. Oke, kalau bahas selisihan pasti sedikit. Nah, sedikit ini dibanding dengan banyak. Jadi angka yang bicara. Oke, kalau gini kurang meyakinkan. Tapi kalau Anda bilang begini, sini 20 juta, sini 6 miliar. Angka langsung kelihatan. Oke, angka langsung kelihatan. Ya, tuh. Ini nolnya sedikit, ini nolnya banyak. Jadi kontrasnya kelihatan. Oke, itu yang dimaksud dengan multiply the value. Ya, carinya dan multiply. Oke. Contoh kedua, poin kedua yang kita bahas adalah divide to the ridiculous, betul kan ya? Divide to the ridiculous. Gimana sih divide to the ridiculous? Contoh yang saya kasih tentang gitar. Gitar yang mahal 1 juta. Ya, gitar yang agak irit sedikit 600.000. 600.000 ya, sorry, 600.000. Oke, berarti bedanya adalah 400.000. Oke, 400.000 ya. Nah, kita main gitar, katakan 1 tahun main 150 kali lah, 2 hari sekali lah. Oke, dan kita akan main gitar selama 5 tahun. Ya, 5 tahun. Berarti di sini aja sudah 750 kali. Ya, 750 kali kita main gitar. Kalau mau dikalikan dengan berapa menit setiap kali kita main, itu jadi menit lagi, lebih banyak lagi. Oke.
750 kali, ya selisihnya 400.000. Oke, 400.000, Anda mainnya 750 kali. Berarti setiap kali main mungkin 500 perak. Namun sampai ceceng. Betul? Ini yang di atas ini dikalikan banyak-banyak dan dibagikan dengan berapa kali Anda main. Oke? Apalagi 400.000 dibagikan dengan 750 kali, setiap kali main 60 menit. Ini dibagi lagi 1 menit 2 perak. Oke, 1 menit gara-gara 2 perak per menit, lu mainnya frustasi. Lu mainnya bete, mestinya gue beli yang 1 juta. Betul ya? Itu yang dimaksud divide to the ridiculous. Sampai, nah, dan 500 perak itu Anda bandingkan. Pak, pergi WC umum aja 2.000, Pak. Ya, itu kencingnya nggak ada arti. Oke, ini lu main nikmatan sendiri, masa lu lebih pelit daripada kencing sih? Betul kan ya? Ya. Nah, ini lu parkiran, ya. You kasih abangnya, ya parkirnya 3.000, you nggak ada uang receh, ya ambil 5.000 lah, nggak apa-apa lah. Ya. 2.000 lu kasih orang, lu nggak pikirin. 500 perak lu main sendiri, lu hitung-hitungan. Itu maksudnya. Divide to the ridiculous, dan saking ridiculousnya lu bandingkan sesuatu dengan ridiculous, kencing lah, WC lah, oke, parkiran lah, gitu ya, dan sebagainya. Oke, so itulah yang dimaksud dengan multiply ya, the value atau divide to the ridiculous ya. Jadi kita sengaja bikin sampai ridiculous banget gitu loh, gila 500 perak pun lo nggak mau ya. Tadi pagi, tadi siang kita bahas untuk agen-agen asuransi MDRT selling ya, bagaimana jualan kalau orang bilang nggak ada duit ya, kita bagi sampai ridiculous banget juga ya. Jadi divide to the ridiculous is a simple but effective tool, because you are not talking, it is the numbers that are talking. You help them to see the numbers, and you help them to see how ridiculous it is for your own pleasure. You pelit 500 perak, gitu loh. Oke ya. Nah, kemarin ada yang tanya tentang ini properti di Surabaya, eksklusif banget, mahal sekali. 1 unit 5 miliar. Oke, apartemen loh, bukan rumah, apartemen. Sepotong itu di langit, goem. Oke ya, gue aja goyang kepala, tapi gue harus jualan. Oke, ini Surabaya ya. Dan yang ngedesain apartemen ini adalah arsitek yang mendesain apartemen Donald Trump. Keren banget eksklusifnya setengah mati. Oke, nah obviously for an apartment that is 5 billion in rupiah, yang datangkan orang the haves semua. Betul kan? Orang Yochienren, orang kaya, cukong-cukong Surabaya diundang ikut event ini. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang uang tidak berseri. 1, uang tidak berseri. Kedua, sudah nggak perlu duit lagi. Dan ketiga, usianya pun sudah senior, sehingga anak-anak mereka pun sudah jadi orang yang sukses lah. Jadilah. Oke, sebagian dari mereka pun anaknya urus perusahaan papanya. Oke, dan sebagian dari mereka pasti, bukan sebagian, hampir semua sudah punya properti. Betul kan ya? Punya properti, ini sudah punya tanah di sini, punya tanah di sana, sampai dia nggak tahu sertifikat tanahnya di mana. Saking banyaknya. Oke, ya. Kita 1 sertifikat tanah aja simpan di brankas, ketahuan lah, miskin lah. Oke ya, orang itu setumpuk sertifikat tanah nggak tahu isi, nggak tahu di mana. Itu orang kaya tuh. Oke, ya. Terus ya, jadi uang tidak berseri, ya. Jadi mau ngomong apa ya orang ini? Dan punya hotel bahkan, betul kan ya? Punya hotel bahkan. Dan next adalah saya jadi pembicara, suruh saya meyakinkan mereka untuk beli ini. Nah, saya mau tanya teman-teman, saya mau tanya ya, dengan audiens seperti ini, yang sudah jago banget cetak duit, ada apa yang bisa saya sampaikan kepada mereka tentang properti, tentang investing yang mereka tidak tahu? Justru semestinya saya berguru dari mereka, betul kan ya? Kalau mau ngomong soal duit, saya harus berguru sama mereka.
Malah sekarang saya berdiri di panggung seolah-olah menggurui mereka. Gimana caranya ya? Mau ngomong profit nggak masuk. 5 miliar lebih mana hitung juga nggak masuk. This is not rational buying, this is emotional buying. Mau ngomong pleasure, bisa ya, bisa enggak. Karena ini memang pride sih. Beli apartemen yang 5 miliar itu pride sih. Oke? Nah, jadi masuknya gimana ya? Saya pakai ini. It works loh. It works. Oke, I share with you. Ya. Macam-macam. Setiap hari kita ada tantangan yang beda-beda. Ya, itulah enaknya ya. Jadi tadi pagi kita bahas tentang high impact trainer kan. Ya, dedekannya kena nggak jelas. Oke, ya. Nah, pertama, saya masuk dengan slide ini. Kelihatan ya? 90% of millionaires become millionaires owning property. Kelihatan nggak? Kelihatan jelas. Kelihatan jelas ya. Ini saya pakai dulu sebagai landasan. Ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, ini bukan saya yang ngomong, ya, ini Donald Trump yang ngomong atau siapa yang ngomong bahwa 90% orang-orang kaya punya properti dan 90% orang-orang jadi kaya karena properti. Dan saya yakin Bapak-bapak Ibu-ibu di sini sudah punya koleksi properti. Properti itu bisa apartemen, bisa rumah, bisa ruko, bisa tanah, bisa villa, bisa apartemen. Dan saya yakin semua itu Bapak ada. Oke, Bapak-bapak Ibu sekalian ada. Jadi hari ini saya bukan hadir di sini untuk sok tahu kuliahin Bapak-bapak Ibu sekalian tentang pentingnya beli properti. Enggak. Bapak lebih tahu tentang properti daripada saya. Oke, nah ini hanya saya confirm aja. Sebagian dari Bapak sini atau semua sudah punya properti lebih dari satu yang Anda tinggalkan. Sudah banyak kan koleksinya? Iya, tuh kan pantesan lu kaya. Ya, lu orang kaya. Kenapa? Lu punya banyak properti. Saya mau menuju ke sana, Pak. Saya mau menuju ke sana dan saya mau belajar dari Anda. Oh, happy dia, happy. Ego digosok. Kan kita main pride, kan? Kita main pride kan. Ego digosok. Oke, happy. Senyum, mangguk nih, mangguk. Tadinya wajahnya sinis loh. Gua di sini suruh gua duduk 1 jam. Si orang ini ngomong kayak gua nggak tahu apa-apa. Tapi gua bilang, ya Bapak lebih tahu, saya harus belajar. Udah senyumnya, senyum, udah mangguk. Begitu dia senyum, udah mangguk, udah beres. Oke, ya. Oke. Next, saya masuk ke next statement. Ya. Kapan beli properti? Bapak-bapak sekalian, ya ada macam-macam teori tentang properti. Kapan beli properti? Nah, Donald Trump jagonya properti, ya, yang punya properti di seluruh dunia. Dubai aja satu deret dia punya properti. Bapak tahu sendirilah, ya. Dan dia bilang, well, menurut saya properti setiap saat itu bagus. Itu Donald Trump yang bilang. Kalau James yang bilang, siapa lo? Betul kan? Nah, ini Donald Trump. Donald Trump. Jadi kalau kita bukan siapa-siapa di mata audiens, kita senderlah dengan orang pintar. Betul ya? Kita sender, bukan gue yang ngomong. Donald Trump yang ngomong. Lo mau bantah Donald Trump. Betul ya? Dia lebih kaya dari lo kok. Oke, ya. So, jadi saya pakai Donald Trump supaya dia nggak bisa bantah saya. Lo kalau mau bantah Donald Trump. Dan gue tahu Donald Trump lebih kaya dari lo. Okay, yeah. So now I'm leaning in front. Donald Trump is in front. I'm behind Donald Trump. Donald Trump is richer than you. Okay, so you don't argue with Donald Trump. Yeah. Okay. So Donald Trump says, menurut saya, kapanpun waktu yang bagus untuk beli properti. Donald Trump bantu saya. Okay. Next. Apa lagi? Okay, next ya. Nah. Terus Bapak-bapak Ibu sekalian, Anda tahu juga ya, ada kataan bahwa jangan tunggu untuk beli properti lalu tunggu. Ya, karena kita tunggu beli properti harga udah terlanjur naik. Tapi kalau kita beli dulu baru kita tunggu kenaikan itu, kita dapat keuntungan kan? Ya, jadi kalau ada duit, apalagi Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, ini ada duit. Apartemen ini 1 unit 5 miliar, uang receh lah. Ya, dan kita lihat juga bukan 5 miliar, kalau mau DP aja cap hun, sisanya nyicil. Lebih uang receh lagi, pabrik Anda 1-2 hari keluar aja 5 miliar omsetnya, panasin, komporin, betul ya, gede-gedein. Betul? Jadi uang 5 miliar ini uang receh lah.
Buat kita ini uang 5 miliar harus pikir 3-4 kali. Buat bapak-bapak mah 5 miliar uang kecil lah. Pesta anak aja udah 2 miliar. Betul. Anak kawin aja udah 5 miliar, 10 miliar. Betul. Kecil lah, kecil. Ya. Jadi Donald Trump bilang sekarang, ini juga bilang sekarang. Oke, udah tertanam nih, beli sekarang, uang bukan jadi soal, lu kan kaya. Itu ya. Jadi saya mau bahas prosesnya. Kalau Anda jual barang yang pride dan orang-orangnya sudah lebih pintar daripada kita, sudah lebih kaya daripada kita, apapun yang kita ngomong dia udah lebih tahu daripada kita. Nah, itu pendekatannya. Habis mau gimana lagi? Right? Saya lanjut ya, belum selesai ya. Kita lanjut ya. So, don't wait to buy property, ya buy property and wait. Next, nah lagi ngomong kena ini value and price. Bapak-bapak sekalian, apa bedanya harga dan value? Oke, kemarin kita sudah bahas apa bedanya antara price dan value. Ya, Warren Buffett bilang price is what you pay, value is what you get. Saya jabarkan, ya, dan saya kasih contoh. Kasih contoh. Bapak-bapak ibu sekalian, kalau kita ke rumah makan ini makan, oke lah ya. Makanannya enak, minumannya enak, suasana juga oke kan? Saya yakin sebagian dari bapak-bapak, ibu-ibu juga suka makan di rumah makan seperti ini di Surabaya. Betul ya? Nggak salah. Enak kok makanannya. Atau makan di tepi jalan kayak gini. Gerobak tepi jalan sekali-sekali masih oke lah. Ya, bukan semua orang kaya sombong. Betul ya, banyak orang kaya malah suka nikmati kok makanan tepi jalan kayak gini. Jadi aku mereka. Jadi ya, gue juga suka makan kayak gini. Betul, kita nggak remehin. Ada orang kaya nggak bakalan lah makan kayak gini. Dalam hatinya kata siapa? Jadi udah salah, udah jadi jarak. Ya, jadi sebagian dari bapak ibu-ibu juga makan kayak gini kok enak, apalagi enak kan ya, nggak salah, ya nggak salah. Jadi enak ya. Ini restorannya. Bapak ibu sekalian udah pastilah makan di restoran seperti ini. Ya, coba lihat piringnya. Piring restoran ini satu menggila, shining. Sendok garpunya shining. Sendok garpunya ditata dengan rapi. Ini piringnya, wow, baru. Oke, sedikit somplak aja enggak. Somplak sedikit, pasti piringnya nggak kepake. Dibandingkan dengan warung ini, selama piring itu nggak dibelah jadi 2, masih pakai kan? Mereka tertawa, oke? Dan bapak-bapak ibu sekalian, makan di warung ini, juga Anda makan di tempat ini kan? Yes. Nah, kenapa? Kenapa Anda makan di tempat ini? Saya yakin 10 sampai 20 kali, 50 kali lipat dibanding dengan warung, dibanding dengan rumah makan restoran, ya, dibandingkan dengan gerobak, 50 kali lipat juga ada. Oke, ini sendok garpunya sampai mengkilat, sudah di samping piring. Yang ini nggak tahu dia masukin di mana, lu harus minta, Pak, sendok garpu dong, betul ya? Dia kasih satu kotak, lu ambil sendiri garpunya, betul kan ya? Ini makanannya, coba lihat. Ini makanannya, satu makanan mahal, ketiga porsinya dikit. 3 potong aja nggak tahu apa ini. 3 potong nggak tahu apa. Ya, ada dekornya, ya, ada daun apa kemirinya atau apa, nggak alas apa juga kita nggak ngerti. Oke. Nah, ini scallop 3 di bawah lemon dan lapciong 2 lembar. Oke, ya. Mana bisa kenyang? Yang kita makan kan scallop 3 potong itu lapciong 2 lembar kan. Nggak mungkin kita makan melonnya, nggak mungkin kita makan daun itu, nggak mungkin kita jilat piringnya kan ya. Ada apa-apa corek-corekan hitam itu nggak mungkin kan. Jadi yang kemakan hanya 2 lembar lapciong, 3 lembar scallop. Oke? Ini lebih nggak jelas lagi, nggak tahu apa. Terus dikasih tetes, wah mahal. Oke? Wah mahal. Nah, gila, 3 lembar ini harganya sampai ceng. Udah gila.
Gua kalau di sini bisa makan nasi goreng 30 piring. Oke ya. Orang-orang yang bilang, gila ini, 3 lembar mana bisa kenyang. Sudah mahalnya setengah mati, nggak bisa kenyang lagi. Oke, nah orang-orang yang bilang, gila ini 3 lembar, mahalnya setengah mati, nggak kenyang-kenyang. Berarti kelas lu belum nyampe. Lu masih kelas tukang bangunan. Maunya segunung. Ya, goceng nasi segunung. Lu masih belum nyampe. Oke. Orang yang makan di restoran mahal kayak gitu bukan makan untuk kenyang. Dia potong selembar, dia masukin mulutnya, dia kunyah dan yang nikmatin. Enak nih. Cara bakarnya enak. Di luarnya gurih, dalamnya juicy. Enak. Terus dia minum wine seteguk, ngobrol, kongko-kongko bisnis. Itu kelasnya udah beda. Lu kalau ngeluh, gila ini tiap cuil sampai ceng meninggal makan 30 piring nasi goreng, kelas lu belum nyampe. Oke, gua gosok tuh gengsinya. Oke, jadi bapak-bapak ibu sekalian, Anda adalah orang yang mengerti kenikmatan dari yang gini-ginian. Karena Anda kelasnya udah nyampe. Betul kan? Anda yang makan ginian kan? Anda nggak ngeluh. Gila 3 potong ini sampai ceng, Anda nggak ngeluh. Kenapa? Anda sudah lewati tahap nasi goreng 1 piring setinggi gunung goceng. Anda sudah lewati. Itu masa-masa perjuangan Anda. Anda sudah lewati. Anda sekarang makan bukan isi perut. Anda makan untuk menikmati. Bahkan filosofi Anda adalah kalau nggak enak ngapain capek-capekin perut. Kalau nggak enak ngapain capek-capekin usus. Bukan? Anda mau makan enak. Kualitas, bukan kuantitas. Mahal? Iya. 50 kali lipat lebih mahal. Tapi Anda bayar. Kenapa? Anda rasa gua udah layak makan yang mahal. Karena gua sudah tiba. Sudah berjuang seumur hidup. Gua layak nikmati. Bapak sudah tiba. Ibu sudah tiba. Oke, you have arrived. Anda layak menikmati. Ya nggak jelas pun Anda layak menikmati. Kenapa? Kalau nggak mati nggak bisa dibawa kok duit itu. Nikmatilah. Oke? Nah, tata mejanya. Nah, ini restoran yang mahal. Waiternya pakai tuxedo, jasnya di laundry, pakai tangan, pakai dasi kupu-kupu. Itu kelas Anda, Pak. Karena Anda sudah tiba. Bukan yang ini. Begitu gua tampilkan ini, pada tertawa semua. Anda bukan yang ini lagi. Anda sudah bukan pikirin murah meriah. Ya, untuk hal tertentu murah meriah bisa. Ya, tapi sekarang kalau orang tanya Anda, ya sekarang apartemennya di sini paling mahal ya. Dan Anda bilang, gue punya tuh 2 di sana. Hah? Lu punya 2 di sana? Iya. Yang paling mahal itu di Surabaya lu punya? Iya, gue punya 2. Nah, gengsinya kan nggak kekira. Nah, gitu. Oke, ya. Gosok nih. Gosok gengsi ya. Pakai yang lain lah. Contoh-contoh lain lah. Oke ya. Nih, gini. Kan kelas Bapak bukan di sini, Pak. Kelas Bapak kan bukan di sini lagi. Walaupun Anda simple, humble, low profile, bolehlah. Tapi kelas Bapak kan bukan di sini lagi. Kalaupun Bapak mau, Ibu tidak mengizinkan kok. Oke, ya. Kenapa? Udah kayak begini, udah kerja seumur hidup. Ngapain lah pelit-pelit begini? Nikmati hidup lah. Mati juga nggak bisa bawa. Betul ya Bu ya? Iya, dasar pelit laki gua. Oke ya. Nah, kita komporin karena kita tahu biasanya si incek-incek ini yang mulai dari nol, pelit loh. Oke, bininya yang sebel. Ya kumpul duit pelit mati juga nggak bawa. Ya Bu ya? Iya, tuh kan udah benar lah. Bini dari pihak gua. Oke. Terus, nah Pak, ini mobil. Wah, miliaran Pak. Ya, ini mobil miliaran, Pak. Oke. Kalau orang bilang, untuk apa beli mobil mahal-mahal?
Kalau macet tetap nggak bergerak. Maaf, dia belum tiba, Pak. Dia belum nyampe. Kelasnya belum nyampe. Betul kan? Ya, orang keluarkan mobil ini bukan untuk setiap hari ke kantor. Bukan. Bapak punya kok mobil mewah kayak gini. Masa setiap hari pakai mobil kerja? Mobil kerja kan Bapak naik kijang. Betul kan ya? Ini disimpan, koleksi. Seminggu sekali, hari Minggu lu santai-santai. Lu nyalain mesin. Nyalain, udah gasin. Wah, udah puas dengan sendiri itu. Matiin, udah selesai. Kenikmatannya kan di sana kan. Mana ada Ferrari lu bawa ke kantor, bengkok deh asnya. Betul kan? Ferrari ini buat sekali-sekali ya naik jalan tol, lewat udah simpan, gitu kan ya. Nah kalau orang bilang macet juga nggak bisa bergerak, maaf, dia belum nyampe. Bapak mengerti, kenikmatannya bukan macet juga nggak nyampe. Kenikmatannya adalah lu berdiri di sana, lu lihat bodinya Ferrari-nya aja, lu sentuh bodinya, lu pegang bodinya, lu lihat aerodynamics-nya, lu masuk ke dalam, lu duduk di sana, lu pegang setirnya, ya, terus bangkunya, kursinya bisa di setel, cepitin badan lu, gitu kan ya. Aduh, enak banget dah. Ya, cium kulitnya. Ya itu surga di dalam itu. Surga di dalam itu, ya, setelah 15 menit, 20 menit, udah keluar. Itu doang. Ya kan? Nah, Bapak mengerti. Kenapa Bapak beli? Kenapa uang udah berlebihan kok? Gue udah kerja setengah mati. Beli aja satu buat gue nikmati sesuatu. Salah apa sih? Bapak telah tiba. Oke? Ya. Next. Ibu-ibu beli tas. Mahal-mahal. Satu tas itu bisa 100-200 juta. Isi agak lebih, Pak. Iya deh, lebih. Goyang orang. Pak James, gambarnya belum keluar, Pak James. Oke, ya. Nah, buat tas kayak ibu-ibu gini. Nah, ibu-ibu pasti tasnya yang mana sih? Tasnya mana? Ini tasnya. Oke, ya. Tas yang ginian. Oke, tasnya ginian, ya. Tasnya ginian, yang nggak jelas ini. Oke, ya. Oke, ya. Nah, orang yang bilang, ngapain tas mahal-mahal? Ngapain tas mahal? Untuk apa tas mahal-mahal kalau dalamnya nggak ada duit? Ya, oke. Bawa tas Mangga 2, bawa tas kresek juga kalau ada duit itu oke kok. Maaf, kalau orang yang ngomong kayak gitu, dia belum nyampe. Kelasnya belum nyampe. Ibu-ibu mengerti. Ibu-ibu mengerti. Bukan soal fungsinya. Soal bangganya, gengsinya, kepuasan hati bahwa akhirnya gua mampu bawa tas kayak ginian. Lo pakai uang sendiri kok, gua nggak pinjam dari orang duitnya, gitu ya. Gua nggak rampok bank, uang sendiri. Suami saya yang kerja keras, saya bawa tas mahal, salah apa sih? Nggak salah. Ibu layak menikmati. Kenapa? Bapak sampai. Dan sebagai istri ada ikut serta kan. Bapak kalau tiba, ibu tiba juga kan ya. Nyampe kelas ibu. Layak Bu memanjakan diri. Oh senang dia. Oke. Nah bininya colek lakinya. Tuh kan Pak dia ngomong layak buat Pak. Jangan pelit. Oke ya. Nah Bapak. Nah sekarang gua ngomong Bapak nih. Pak Rolex mahal. Jam-jam tangan yang mahal semua nih Pak. Oke ya. Nah, orang yang bilang, untuk apa jam tangan yang mahal? Lu beli jam yang dari tepi jalan juga, jamnya waktunya sama kok. Kalau orang bilang, jam yang murah, jam yang mahal, waktunya juga sama, maaf, dia belum nyampe. Kelasnya belum nyampe. Ya, Pak ya, sekali-sekali layak dong beli jam tangan yang mahal ya. Nah, ya. Tuh, Bapak ada berapa jam tangan yang mahal? 3. Bagus, Pak. Tambah 1 juga nggak apa-apa, tambah 2 juga nggak apa-apa. Pabrik 1 bulan aja udah tutup kok. Nikmatilah, pusingnya setengah mati urus pabrik. Beli 1 jam tangan, pusing pikir-pikir, beli Pak. Beli Pak. Nah lakinya pula bilang, tuh kan beli. Setiap kali gue mau beli jam tangan, lu berisik. Lu beli tas aja boleh. Oke ya. Nah ini. Nonton konser Pak. Hanya orang kelas tertentu nonton ngerti. Orang yang nonton ini tertidur, kelasnya belum nyampe Pak. Oke, opera. Dia pakai bahasa Italia. Siapa yang ngerti? Tapi orang yang ngerti, orang yang kelasnya nyampe. Nggak ngerti bahasa pun terharu. Kelasnya udah nyampe.
Oke, orang yang big bikes itu emang preman semua. Enggak, bos big bike. Kenapa? Dia menikmati. Dan kalau kita bilang, untuk apa sih lu bawa motor yang berat-berat lintas kota, capek, panas, berdebu? Dia bilang, lu belum nyampe. Lu belum mengerti nikmatnya. Main golf, orang gila main golf. Rembat bola kecil-kecil, jauh-jauh. Cari bolanya, masukin ke lubang kecil-kecil, rembat lagi jauh-jauh. Ini orang gila yang main. Mana ada orang waras yang main ini? Dan orang bilang, lu ngomong karena lu belum pernah menikmati golf. Lu belum nyampe. Ini orang ikut lari maraton. Bayar duit untuk sengsara. Orang nggak jelas. Lu belum mengerti kenikmatannya. Bisa atasi ya segala kendala. Akhirnya bisa finish. Lu belum mengerti. Lu belum nyampe lah. Oke, untuk apa lu naik pesawat bayar mahal-mahal? Dia mendarat bareng kok. Lu belum nyampe lah. Lu nantilah suatu saat kalau sudah kaya lu nikmati kayak ini, lu nggak mau balik ke ekonomi kelas. Lu belum nyampe. Oke. Dan sebagainya kan ya. Dan sebagainya. Oke. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, ini propertinya. Oke, ini propertinya. Ini propertinya, Pak. Bapak mobilnya tiba di lobi. Ada orang seperti ini yang buka pintu buat Anda. Dan orang seperti ini pakai sarung tangan loh, Pak. Ini Anda loh. Anda tiba, ada orang di properti ini. Oke, di apartemen ini seperti ini. Masuk ke lobi seperti ini. Kayak hotel mewah, Pak. Lobinya kayak gini. Ada restoran, kafe yang mahal. Kafe yang mahal. Oke, sajian makanan seperti ini. Sehingga kalau Anda undang tamu ke apartemen Anda, membanggakan, Pak. Kelas, coba lihat waiternya. Semua akan seperti ini. Di dalam apartemen ini, ya, maksudnya di apartemen ini ada bioskop pribadi, Pak. Bapak bisa booking bioskopnya, teman-teman Anda nonton. Dan Anda bisa pilih film yang Anda mau nonton, bioskop pribadi, Pak. Anda sudah tiba, Pak. Restorannya begini, kolam renang kayak gini, infinity pool, lihat seluruh Surabaya. Ini ruang untuk anak-anak main. Ini gymnya, Pak. Price is what you pay, value is what you get, Pak. Dan Anda semua sudah tahu value-nya. Ini buat Anda. Uang nggak jadi soal, Pak. Jangan sampai orang tanya, lu punya nggak properti ini? Lu bilang nggak ada. You are somebody in Surabaya. And you must have the best of Surabaya. Oke, teman-teman. Silakan Bapak sekalian, teman-teman sales ada di sini, konsultan ada di sini. Silakan Anda bincang-bincang dengan dia, ya. Lihat unit yang berkenan, mau menghadap selatan, menghadap timur, menghadap matahari, tarik turun, oke ya. Pilih nomor yang bagus. Silakan Pak. Mau studio, mau 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, ya. Silakan Pak. Silakan diskusi. Satu malam laku 6 unit. Masing-masing unit goem. Komisi gua 1%. Yang kosong begini, lo bayangin enggak? You see, what did I sell? I didn't do calculation, you know, because the issue is not the price. The issue is pride. So I went the direction of pride. Okay? You've got to think. You've got to anticipate who your customers are. What do they need? And what strategy do you use? Okay? It worked. I was stressed. Not stressed, I was worried. Ini orang-orang kaya, semua apa yang gua ngomong ya. Biasa konten yang gua bawa di Singkawang, konten properti yang gua jual di Pontianak, konten properti yang gua jual untuk Makassar, ini nggak masuk. Karena levelnya beda. Putar otak. Deg-degan loh ngomong sama orang kaya kayak gitu kan. Deg-degan. Karena lu kalau konyol nggak dipandang loh. Lu kalau konyol nggak dipandang. Malah diremehin, ngomong separuh jalan orang turun, keluar. Ini nggak ada orang bergerak. Padahal yang ngomong apa? Nggak ada ilmunya. Oke? So I've shared with you, yeah, this is how you sell on pride. One of the examples, yeah, of how you sell on pride. And it works. It worked that night.
it worked that night. Okay, so I've shared with you those ideas, teman-teman. Silakan kita masuk sesi untuk tanya jawab. Okay, kita masuk sesi tanya jawab supaya kita bisa lebih manfaatkan waktu yang ada. Okay, gini-gini aja udah sejam. Gini aja sudah hampir sejam. Okay, thank you. Silakan Pak Haryanto, take over. Oke, Pak Jenswi, thank you ya. Oke, teman-teman, ini saya akan langsung saja bacakan untuk pertanyaannya ya. Saya bacakan dulu pertanyaan yang kemarin ya, dari yang kemarin dulu nih, supaya nanti kita bisa lanjut dengan pertanyaan yang hari ini. Oke, ini pertanyaan dari Pak Budianto Pualam, Pak Jenswi ya. Pak, saya adalah distributor di satu merek baru di daerah saya. Ketika melakukan penjualan, salesman kesulitan menjual barang. Padahal secara harga, dari kita sudah bisa memberikan harga yang bagus dengan kualitas yang juga dibilang nomor 1 pasaran sekarang. Tetapi toko masih menolak dengan alasan banyak barang, sepi pasaran. Apakah ada solusi yang bagus untuk masalah ini? Ini yang pertama. Nanti saya lanjutkan yang kedua ya. Silakan. Ini kan kita dari distributor dorong ke toko kan ya, itu istilahnya, kalau istilah distributor kan ini push in kan, kita dorong masuk ke toko kan. Tapi kalau Anda dorong masuk ke toko, barangnya nggak laku-laku, kan kasihan juga, betul kan? Jadi kita bikin orang ke toko dalam tanda petik rugi demi kepentingan kita, kan itu bukan filosofi bisnis yang langgeng, betul kan ya, jujur kata ya, bukan filosofi bisnis yang langgeng. Kita paksa orang, uangnya terikat sampai susun sampai ke plafon, gimana? Jadi kalau Anda mau dia bisa terima push in-nya Anda harus bantu dia push out dong. Anda harus bantu barangnya laku kan. Kalau Anda bantu barangnya laku, barang yang beli dari Anda itu keluar, pasti dia cari barang Anda lagi kan. So if you want to push in, you must help him to push out. Setuju kan ya? Kalau enggak, dia mau tampung kemana lagi? Dia lihat barang susun ke plafon aja, dia udah depresi loh. Apalagi dia lihat barang udah susun ke plafon, duit gua terikat semua di sana. Lu mau tahu nggak? Kalau kita bilang beli, lu udah lihat nggak susun sampai ke plafon? Belilah Pak. Berarti lu nggak mau tahu. Lu nggak mau tahu kesusahan gua. Lu hanya kejar gua demi kepentingan lu, capai target. Kurang ajar, kebangetan kan? Jadi Anda harus di sana bantu dia, dorong keluar barang Anda. Entah Anda punya programnya, ya, Anda punya skemanya, Anda punya gimmicknya, Anda punya poster-poster yang bantu pelanggan masuk lebih lirik ke barang-barang Anda. SPG gratis di toko dia hanya untuk jualin barang Anda. Nah kalau begitu barang Anda keluar, dia pasti pesan masuk lagi kan? Okay, so yeah, I mean that is basically it kan, right? Dan saya secara naluri saya dan hati nurani saya cenderung tidak mau paksa orang beli. Kalau saya lihat nyata-nyata uangnya terikat di plafon sampai ke atas plafon, lu bagaimana suruh orang beli kan? So I will be there in the shop, helping him with programs, gimmicks, schema, buy one get one free, bundling, slow, fast moving item with slow moving item supaya keluar dan sebagainya. Bundling supaya laku aja. Ya Pak, barang mana yang nggak laku Pak? Yang nggak laku kasih saya. Barang yang mana? Ada apa juga nggak apa-apa. Barang yang nggak laku. Oke, ini semua nggak laku ya. Uang terikat di sana ya Pak ya. Oke ya. Yang penting keluar aja ya Pak ya. Oke. Nah, barang itu lu bundle dengan barang gua Pak. Ya kita naikin harga sedikit. Supaya kalau dia beli ini, otomatis dia terbeli barang yang nggak laku. Supaya barang yang nggak laku itu keluar dari rak Pak. Lihat barang yang laku lu simpan 3 tahun juga di sana. Uang terikat. Daripada uang terikat, lepas aja. Yang penting dapat modal aja. Oke, ya, dapat modal aja. Iya, gue lihat itu aja udah bete 3 tahun di sana. Ya udah, yang penting sapu modal aja, tempelin aja Pak. Sehingga beli barang kita dapat ini. Yang ini kita naikin harga modalnya. Modalnya nggak seberapa kok, tempel aja, laku. Oke, jadi bilang, wah, lu hebat juga ya. Barang lu bikin laku, barang gue yang tak laku yang terikat 3 tahun ikut keluar. Wah, kamsia juga lu. Itu baru jadi kok
Iya, teknik. You have to help him out. I mean, that's basic. I'm sure you know that. Ya, cuma ya bagaimana push out-nya macam-macam lah skenario-nya, betul ya. Jadi intinya kita harus jadi mitra lah, jangan jadi parasit lah. Oke ya, lu datang sedot lu, oke, lu datang bantu gua kenapa? Ya, oke ya, jadi itu pendekatannya. Oke, next Pak. Oke, next ya, pertanyaan dari Pak Budianto yang kedua. Oke. Dan kemudian saya juga ada satu merek lain nih yang berbeda jenis dengan yang satunya. Di mana sebelum saya masuk ke pasar, barang serupa bernama dan kualitas yang kurang bagus. Tetapi setelah beberapa tahun ada perbaikan dengan kira-kira kualitas nomor 2 di pasaran. Tetapi para aplikator dan toko masih menolak dengan alasan produk masa lalu. Meskipun kita sudah jelaskan improvement yang telah kita lakukan, bagaimana menyikapinya? Oke. Jadi apa penawaran Anda berikan kepada dia sehingga walaupun ada keluhan, ini terlalu sulit untuk ditolak. Offer too good to refuse. Oke, apa? What is your offer too good to refuse? Ya, sehingga dia bisa look past, lewatin bahwa ini barang lama atau apa. Karena ujung-ujung namanya toko kan ya. Mau barang lama, barang kuno, barang museum pun asal laku dia jual kok. Betul, yang penting untung kan. Jadi toko itu cari untung dari dua. Satu, toko itu cari dua. Satu keuntungan, kedua cash flow. Satu keuntungan, kedua cash flow. Kalau untung nggak gede, uangnya muter, masih oke kok. Yang penting uang masuk, gua bisa bayar ini, gua bisa bayar itu. Uang muter aja, cuannya nggak gede, nggak apa-apa. Tapi kalau cuannya sudah dikit, muternya lambat, siapa mau? Oke, jadi Anda harus pikirkan, ini produk ini, forget about lama atau dia menolak bukan karena produk lama. Dia menolak karena produk lama susah gua jual. Itu garis bawahnya bukan produk lama. Produk lama susah gua jual. Coba kita lihat di supermarket. Berapa banyak barang yang di rak itu barang lama, dalam arti modelnya lama. Kalengnya sejak 30 tahun yang lalu, model kalengnya gitu-gitu aja. Biskuit bentuknya sama sejak 30 tahun yang lalu. Betul kan? Barang lama kok. Tapi kok dipasang kalau di rak, laku mau gimana? Oke, so yang dikeluhkan bukan barang lama. Tapi yang model lama bukan. Yang dikeluhkan adalah siapa mau beli? Gua nggak bisa jualan. So you have to help him to think of marketing gimmicks, marketing strategy, so that suddenly an old product looks attractive through the offer, through the offering, through the bundling, through the position in the rack, through the cashback system, through whatever gimmick. The old product suddenly looks new because it's a new promotion, it's a new campaign, it's a new way to use it, right? So you must make an old product attractive. Then the old product will sell. Okay, so I think it's not because it's an old product, it's not because it's an old design, it's not. That's all. Ya, itu poinnya. Okay, thank you. Next. Oke, next ya, ini kesan dari namanya inisial nih, CPC ya. Oke, saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. Oke, Pak James, as I am still learning to shape my selling skills, but often feel that I have done and follow all good advices, but still sometimes I cannot make sales. But other salespeople seems that they just slightly engage the customer or just having coffee here and there, but this kind of salesperson closes more sales. Furthermore, I also have experience that when a female salesperson came for order, they have bigger chances or even close sales. I did all the steps and everything earlier. So my question is it because of our lack of skill or nasib? Thank you for your alignment. No, I don't believe it's nasib, okay? Because I don't know nasib. Nasib is in God's plan, and I have not read His plan yet. So I don't know about nasib. Yeah, okay. So let me go back and yeah. Alasan kenapa orang nggak beli? They don't like you.
they don't trust you. So maybe Anda belum establish the like and trust. Anda sudah presentasi produk. Anda sendiri belum laku. Anda sendiri belum diterima. Dan Anda mau dia terima ngomongan Anda. Kan? Ya, so you have to establish the like and trust. Ya, bagaimana caranya kita sudah bahas. Next, mungkin Anda prospek itu bukan prospek yang tepat, oke? Dan dari awal yang Anda ketemu ngobrol sama dia itu bukan orang yang tepat. Bisa jadi karena orang yang tepat tidak mau ketemu dengan Anda. Anda yang tidak tepat. Make sense nggak? Oke? Karena saya junior, saya ngomong sama orang yang daya belinya tinggi, bos. Bos, pemilik usaha, dia sama saya. Tapi dia nggak ada daya beli. Bisa jadi Anda terjebak di kondisi kayak gini. Orang yang punya daya beli belum mau ketemu dengan Anda, dan orang yang mau ngomong sama Anda belum punya daya beli. Lo ngomong sampai berbusa juga dia nggak boleh, betul kan? Sedangkan teman-teman Anda, dia ngomong dengan orang yang punya daya beli. Maka dia ngomong sedikit, colek sedikit, orang beli. Lo ngomong sampai berbusa, dia nggak beli. Kenapa? Target marketnya, daya belinya salah. Bisa jadi demikian ya. Oke, jadi satu, like-nya belum dapat. Kedua, trust-nya belum dapat. Ketiga, prospeknya orangnya kurang tepat. Jadi ingat ya, bukan setiap orang yang mau ngomong sama Anda, mau dengerin Anda, itu bisa beli. Justru sering yang terjadi, justru nggak mau ketemu kita, itu yang mau beli, bisa beli. Oke, so itu Anda harus jujur dengan sendiri. Anda harus analisa. Oke, alasan ketiga. Bisa jadi presentasi Anda kurang menarik. Menurut Anda ngomongnya sih lancar, tapi ingat, lancar belum tentu interesting loh. Lancar belum tentu desire-nya ada loh. Betul kan? Ya. Atau mungkin presentasi Anda saking lancarnya, lu yang ngomong melulu, dia nggak sempatan ngomong. Oke, jadi nggak ada engagement. Itu monolog. Okay, so that's why maybe at the end of it, lu yang ngomongnya lu tarik nafas, dia juga tarik bareng, dan Anda tanya menurut Bapak gimana? Bagus sih, tapi gua nggak ada duit. Betul kan ya? Kenapa? Karena dialognya. Oke, sama seperti tadi siang. Pak James sebagai asuransi ya. Pak James, bagaimana kalau setelah saya presentasi panjang lebar, akhirnya ibunya bilang dia tidak bisa buat keputusan, dia harus tanya suami dulu di asuransi. Nah, gua mau cek agen yang ngomong itu. Kenapa? Lo sudah ngomong 45 menit. Baru ibunya kasih tahu, saya bukan decision maker. Bukankah sales proses yang awal adalah cari tahu apakah dia decision maker dulu? Kalau dia decision maker, baru you ngomongkan. Kalau bukan decision maker, bayangin Anda jual properti kepada anak 12 tahun. Iya, bagus om, beli. Entah saya tanya apa-apa ya. Itu kan bego banget kan ngomong sama anak 12 tahun. Itu yang terjadi. Ngomong sama orang panjang lebar, akhirnya gua nggak bisa decide, gua tanya suami. Iya apa? Salah lu. Mesti dari awal udah tanya dong. Oke, ya so bisa jadi ya tadi siapa nama Anda? Bisa jadi you are not talking to the decision maker. Okay, that's another reason also. So there are many reasons why you are not closing. Tadi Anda bilang mungkin closing karena dia cewek. Ya, oke lah. Kalau ngomong sama lawan jenis, pastilah namanya laki-laki normal. Kalau gue ngomong sama cewek dan gue ngomong sama batangan, gue lebih suka ngomong sama cewek sih, karena gue laki-laki normal kan. Betul kan? Ya, jujur ya, Anda tahu ya, mau munafik ngapain, betul ya? Oke, kalau cowok ngomong sama gue, barang apple to apple sama, barangnya sama, gue lebih menyenangkan, gue lebih senang sih kalau yang ngomong cewek rambut panjang, rok pendek kan suka gue. Oke, nah lawan jenis.
Karena gua normal. Lah, karena lu laki-laki, lu jual ke ibu-ibu dong. Apalagi kalau lu cowok ganteng. Jual ke ibu-ibu lah. Oke? Biar si rok pendek jual ke suaminya, lu jual ke bininya dong. Jadi spesialis lah. Lu jadi spesialis, segmen market lu adalah ibu-ibu tante girang. Closing kok. Closing. Benar ya? Duit ada, uang tak berseri, tak pakai uang bahas suaminya, dia demen sama lu, closing kok. Susah amat. Oke ya? So, kalau you bilang, she's a girl, so easier, so you are a man. Go sell to a woman. Right? Okay? So, problem solved. Next. Oke, jadi bukan faktor luck ya. Oke, selanjutnya Pak James dari Parinto ya, dari Parinto Suherman. Pak James, kalau customer mengatakan kalau mereka sudah disupport oleh kompetitor, bila mau laku jualannya maka bikin seperti perlakukan. Mana cara responnya? Ulang, sorry, tolong ulang sekali lagi. Oke, jadi customer mengatakan kalau mereka itu sudah disupport oleh supplier lain, gitu ya. Nah, jadi si customer ini mengatakan kalau barang kamu mau diterima, kamu harus kasih support sama seperti supplier lain. Gitu. Oke. Nah, jadi bagaimana responnya? Boleh Pak, asalkan. Boleh Pak, asalkan. Bapak dapat support dari sana, Bapak pesan berapa Pak? Oh, gua pesan setiap hari sekian nilainya. Boleh Pak. Bapak kasih saya order sebesar itu juga saya support lebih dari itu Pak. Boleh asalkan. Oke, ya. Next. Oke, langsung deh ya, simpel, singkat ya, langsung ya. Oke, sekarang dari Bu Francisca nih, Pak James. Wah, ini rahasia nih, gimana nih? Bagaimana cara mendatangkan orang-orang super kaya di Surabaya ke event kita? Wah, undang Mr. James Wee. Boleh diceritakan pengalamannya, Pak? Yang mengundang orang-orang super kaya di Surabaya di acara itu adalah orang-orang yang sudah bergaul dengan orang-orang super kaya. Jadi kalau saya ada event, saya undang orang-orang super kaya yang saya kenal hanya 3. Jujur kayaknya, oke? Tapi orang-orang sosialita di Surabaya yang memang bergaul dengan bapak-bapak itu, ibu-ibu itu, networknya udah ada. Bahkan agen-agen yang selalu bos-bos bilang, lu kalau ada properti bagus, lu kasih tahu gue ya. Gitu-gituan, dia sudah ada networknya. Okay, so you have to work with somebody. You have to synergize with somebody who has the network system kan. Orang ajak orang, ya, yang orang yang diajak itu adalah sasaran kita. Karena kita nggak mungkin ada sasaran, kita nggak mungkin ada kenalan. Setiap segmen kita ada kenalan dan orang kenal kita. Enggak, jujur waktu saya bawa seminar di Surabaya untuk yang bos-bos, sebagian besar nggak kenal saya. Sebagian besar nggak kenal saya, tapi bawahannya kenal saya. Anak buahnya sering ikut seminar saya. Anak buahnya adalah manajernya, kan jadi manajer kenal saya, karyawannya kenal saya, tapi bosnya nggak kenal. Jadi yang hadir acara itu orang kaya, super kaya yang nggak kenal gue. Dingin nggak? Dingin. Kalau dia fans kan urusan kecil itu. Belum fans, kenal aja belum. Oke, itu dia ya. Silakan. Dan kadang-kadang ini yang orang ajak dia itu, agennya ajak dia, kan agennya ajak dia kenal saya, kalau dunia properti pasti kenal dong, bakal fans sama saya. Pak James, Bapak Suryadi, ini kenal nggak Pak James? Pak James pembicara saya favorit loh, Pak James sudah top loh, seminar speaker di Indonesia. Oh, belum. Gitu. Bukan, Pak James foto. Kalau gitu udah closing, belum. Oh, bagus. Ya. Oh, siapa namanya? Itu kenyataannya. Harus jalan kayak gitu. Like belum loh, trust belum loh. Oke, jadi dalam icebreaker saya bikin like, saya bikin trust. Ya, next. Oke, karena fansnya Pak James banyak kan orang sales ya. Oke, jadi bos lanjutan makin tinggi bos makin nggak kenal. Oke, lanjutan dari pertanyaan sebelumnya nih dari Bu Francisca juga ya Pak James ya. Pak James ceritakan tadi asumsinya hampir semua orang super kaya. Bagaimana kalau peserta gatheringnya campur nih?
antara orang super kaya dengan orang yang biasa-biasa. Bagaimana cara penyampaiannya? Kalau orang yang biasa-biasa dari awal sudah bukan prospek. Nah, berarti nggak hadir ya? Untuk segmen market ini orang biasa-biasa dari awal sudah bukan prospek. Anggap aja lah dia diundang supaya dia sakit hati gitu. Iya, gila orang kaya banget ya. Ya, supaya dia cita-cita nanti suatu hari gue jadi kaya kayak gitu lah. Itu jangan harap. Oke, jadi yang salah bukan kita. Yang salah adalah siapa agen yang bego yang ajak orang ini. Oke, ya. Betul kan? Ya makan tempat doang kan. Kalau beli kalau Jadi waktu funnelingnya udah jelas ya. Oke. iya. Oke, dari Bu Kartika Pak James ya. Yes. Menurut Pak James mana yang lebih penting untuk B2B ya? Menentukan high standard untuk market, atau fleksibel kepada kebutuhan market? Oke, untuk B2B mana yang lebih penting? High standard yaitu high quality atau flexible. Okay. Now, I would say if you are B2B, depends on your market juga kan ya. Depends on your market of companies kan. Company-nya apa? Kalau company yang Anda target adalah company seperti Ericsson, ya, Siemens dan sebagainya, Schlumberger, BP, Shell, ya, IBM, itu udah kelas internasional, quality nomor 1. Itu business to business, B2B. Tapi kalau Anda B2B, perusahaan masih relatif kecil, kafe-kafe, betul ya? Oke, kafe-kafe, paling yang pemiliknya masih di kafenya, urus kafenya, ya, paling dia punya 2 cabang, itu juga bisnis. Tapi kalau kayak gitu, quality bukan mutlak lah. Flexibility of price kan lebih penting. Ya, jadi B2B pun tergantung segmen Anda. Ya, dan juga of course B2B Anda mau positionkan di mana dulu. Anda mau positionkan ke quality, silakan. Quality-nya bagus, maka harganya sekian, tapi mungkin Anda bisa lebih fleksibel terhadap harga, quality di-compromise, tapi se-compromise-nya quality nggak turun di bawah ini, harga nggak turun di bawah itu. Oke, dengan demikian, kalau Anda, ini sama seperti kami, ya, kalau kita sudah positionkan quality kita di sini, ya, quality dan price di sini, berarti kita harus terima kenyataan bahwa dengan kualitas kita yang disertakan dengan harga yang seiring dengan kualitas, market ini lo nggak bakalan dapat. Nggak bakalan dapat. Ini akan market untuk orang yang kualitinya lebih rendah, harganya lebih rendah. You cannot makan all market, then you have no positioning. I mean, positioning means you are somewhere but you are not somewhere else, right? That's positioning, right? So if your position is gelandang, that means you are around the middle, you are not at the goal post, you are not at the defense, you are not at the front line because you are gelandang. That's your positioning. You cannot be gelandang and you still want to be goalkeeper. You can't do that. Okay? Positioning means you are here, therefore you are not there. If you are there, therefore you are not here. You've got to decide your positioning. Itu poinnya ya. So if you position up here, then be very good here, but terima kenyataan bahwa you are going to lose this market here, which is fine because that's part of your position. Garuda Indonesia di sini. Garuda Indonesia nggak akan turunin tiket harga sampai market ini pun dia terima, enggak. Tapi karena dia tidak rela lihat market ini yang besar kehilangan, dia cetak brand B, Citylink. Supaya Citylink obral harga suka-suka di sini, ya, citra Garuda tidak terganggu. So you have a brand A, you have a brand B. Right? But you cannot Garuda Indonesia from up here, up to down here. The market will be confused. Right? Okay? So that's what positioning is. Position means you are here, therefore you are not there. Right? Okay, so that's your quality. Yeah? Quality high, price high. Sekali-sekali harus fleksibel, bisa fleksibel, tapi within this range. Tidak boleh fleksibel sampai turun ke sini. Kalau Anda fleksibel turun sampai ke sini, orang yang beli dari Anda dengan harga kiri, dia marah sama Anda.
Oke, ya, silakan next. Oke, jadi sepertinya jawaban tadi Pak James ini bisa menjawab dengan pertanyaan Pak Handri Kosada ya, hampir mirip-mirip pertanyaan sama. Jadi saya bacakan pertanyaan yang lain ya. Oke, ini Ibu Erika katanya nebak, itu kayaknya what is resident di Surabaya ya. Aha, saya hanya bilang hahaha aja ya. Hahaha aja ya, oke. Oke, Pak Happy Murdianto, Pak James, bikin dong learn from home mengenai bisnis properti. Woi, saya tersentak. Wah, untuk agak Thank you, Pak Happy. Tadi mengenai penjualan apartemen di Surabaya, keren banget. Wah, dan saya nggak kepikiran. Wah, Thank you, Pak. Thank you, Pak. Ya, Happy mau beli satu kayaknya Pak James nanti langsung ya. Ya. Kalau mau webinar dengan agent properti, Pak, saya lebih suka bersinergi, Pak. Sinergi aja, kita ajar agent sekaligus kita jual propertinya. Karena duit dari jual ajar agent dikit, Pak. Komisi dari propertinya banyak, Pak. Oke, jadi kita joinan. Ya, gua ajar supaya lu jualan, gua dapat override. Nah, kalau gini gua mau, Pak. Oke, Pak Happy. Thank you, Pak. Oke, ini pertanyaan dari Bu Kartika yang sepertinya produk kopi nih Pak nih ya. Pak James, bagaimana caranya agar customer mau menghentikan penggunaan produk lain atau merubah tradisi meracik kopi sendiri dan menggunakan kopi merek kita? Bagus dong, lalu kenapa? Ya, maksudnya bagaimana caranya supaya customer pindah ke lain hati, Pak? Ini pindah hati ke Anda ya? Ya, setuju. Oke. Bagaimana buktikan kepada dia dan tunjukkan kepada dia bagaimana dengan menggunakan kopi dari Anda, satu, omsetnya meningkat. Kembali ke prinsip tadi kan 5P kan? Bagaimana menggunakan kopi Anda, saya lihat ya, saya nggak tahu kriteria customer Anda memilih kopi itu gimana suppliernya ya. Oke, satu, saya ngomong secara umum saja. Satu, tunjukkan kepada dia, buktikan kepada dia bagaimana dengan menggunakan biji kopi dari Anda, omsetnya meningkat. Atau bagaimana menggunakan biji kopi dari Anda, ordernya nggak turun, tapi pengeluarannya turun, karena biaya kopi Anda lebih ngirit. Oke? Ketiga, bisa jadi juga bagaimana walaupun kopi Anda sedikit lebih mahal, tapi tahannya lebih lama. Berarti itu kan shelf life-nya lebih lama. Oke? Bagaimana dengan menggunakan kopi Anda, lebih banyak pelanggan tamu-tamunya lagi, kopi ini lebih enak ya. Oke? Itu diterjemahkan menjadi order meningkat. Atau bagaimana menggunakan kopi Anda, prosesnya lebih mudah sehingga karyawannya, ya baristanya, lebih happy, pleasurable. Betul? Bagaimana dengan menggunakan kopi Anda bisa hadirkan endorser ya, yang mengendorse restorannya, mengendorse kafenya, sehingga wah, nama kafenya muncul di IG-nya Ferry Salim misalnya. Ya, nama kafe Anda muncul di IG-nya ya Bunga Cinta Lestari, for example. Oke ya, bawa endorser lah. Oke? Dan 2-3 endorser yang keren-keren mampir ke restoran dia, nge-endorse. Kalau dia pakai biji kopi Anda, nah itu price-nya akan meningkat. Bolak-balik kan 5P, 4P itu kan, right? So kalau Anda nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu, P-nya nggak tentu. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau pindah? Itu kan, apalagi di sana nggak ada masalah. Di sana hubungannya fine-fine. Ya, anak gua ulang tahun aja dia datang. Ya, anak gua berangkat ke Australia, dia antar sampai ke airport. Mama saya sakit, dia mampir loh ke rumah sakit. Bawa makanan lagi siap kok. Gimana gua pindah hati? Okay? Ya, jadi you have to give a good justification from the pay to shift. Okay? Dan kalaupun dia tidak bisa shift full, dia nggak bisa depak supplier di sana sekaligus. Minimal Anda tanya, Pak, misalnya ya, 1 bulan Bapak pesan kopi dari sana berapa kilo? Katakanlah ya, berapa kilo? 1 bulan 50 kilo. Ya udah Pak, Bapak tetap di sana. Ya jangan saya nggak usulkan Bapak tiba-tiba ganti kayak gini. Ya kalau saya jadi supplier itu pun saya nggak mau didepak begitu kok, nggak fair banget Pak ya. Sudah melayani Bapak, perhatian tiba-tiba didepak begitu kan nggak enak juga lah. Kita juga bisnis nggak usah sampai segitulah ya.
Pak, lalu bagaimana kalau di sana 48 kilo aja, saya 2 kilo aja, Pak. Saya 2 kilo aja. Dari sana kita lihat lah hasilnya. Kalau bagus bisa tambah 1-2 kilo. Kalau nggak bagus ya sudah nggak apa-apa lah. Coba dulu Pak 2 kilo 3 bulan. 1 jam masuk kan. Ya, kalau 2 kilo 3 bulan boleh lah. Udahlah cincang 6 kilo yuk. 6 kilo. Udah masuk. Yang penting kita orang sales, yang penting girang ada PO-nya kan. Ya, PO udah tekan 3 bulan, 2 kilo pun daripada pulang tangan kosong. Dulu dan nanti baru bahas lanjutannya. Oke, next. Oke, langsung ya. Wah, banyak sekali pertanyaan nih. Lanjut dari Pak Tony ya, Pak Tony Harjo. Bagaimana caranya melakukan identifikasi prospek yang tepat? Oke, thank you Pak Tony. Ya, identifikasi prospek yang tepat berarti kita ada kriteria kan ya. We have a criteria of what would probably be a good prospect from our experience of previous successes. Ya, jadi profile itu yang kita cari. So now is a matching of profile. Okay, so if from your experience a good prospect has this, then you either look for somebody with this, or somebody who is in front of you, you ask questions to find out how does this person match with your ideal profile. The better the match, the better the prospect. So yeah. The less the match, the less the prospect. So that assumes that you already have an ideal prospect profile and you have to match against that profile. Okay, Pak? Thanks so much, Pak Tony. Oke, ya lanjut sebentar, saya cari lagi. Oke, Ibu Erika ya. Oke, ini panjang sekali nih. Pak Jem, saya sales untuk B2B market. Ya, saya sales untuk B2B market. Yang mana B2B itu berbeda dengan retail, masih berbeda ya. Oke, B2B punya sales cycle yang lebih panjang dan very challenging to close ya. Nah, bagaimana cara handling objection dari prospek pada saat masih early stage, first proposal? Berapa lama common practice untuk establish like and trust dari prospek B2B? Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana tips untuk memenangkan tender di market B2B-nya? Oke. B2B itu ada 2 macam kan ya? 3 macam bahkan ya. Ada yang the normal sales process, ada yang lewat open tender, ada yang lewat close tender. Oke, ya. So yang kita bisa bahas adalah sales process. Cuma you are right, the sales process is much longer, and that's why in B2B ada yang namanya key accounts management. B2C nggak pernah ada key accounts management, betul ya? Oke, B2C paling CRM. Oke, ya. So because B2B is a longer process, more time, energy, and effort is invested in it. Yeah, and B2B, you have really got to understand the client's business process. Okay? Now, bagaimana caranya supaya di opening stages kita tidak dicuekin, kita tidak diremehkan, right? So, one of the things to do is to impress them that you have thoroughly done your homework. You have thoroughly done your homework. Okay? Nah, kalau saya ketemu dengan klien yang levelnya segini, ya, apalagi saya lihat perusahaan asing, perusahaan internasional, sebelum saya ketemu mereka, gue pelajari setengah mati dia punya company. Gue pelajari setengah mati produknya. Saya hafalin nama produk. Saya tahu kapan dia buka pabrik di Spanyol. Saya tahu tahun kapan dia buka kantor perwakilan di Shenzhen. Saya tahu. Oke. Dan dalam ngobrol-ngobrol, by the way, congratulations on your latest opening in Shenzhen. Ya. And you've got the first flagship in China. Ya. Oh, you know about it? Yeah, I read about it. Yeah. Oh yeah, okay. By the way, how's the outlet in Spain? Is it as challenging as it is now in Indonesia? Which is more challenging, the Spanish market or the Indonesian market?
I think the Spanish market because, oh yeah, okay, good. You about on Spanish market? Yeah. I know that before you went to Spain, you tried the Portuguese market and you did not make it in the Portuguese market. That's why you went to Spain, right? Very interesting. Yeah, I think very interesting. So what do you see the process? Now suddenly, I'm talking to him at director's level. Dia punya manajer pun nggak sadar ada cabang di Spain. Manajernya pun nggak sadar baru buka cabang di Shenzhen. Saya sudah ngobrol at the international level. See? So now I'm not talking about training. We just talk about what's going on in the world. And suddenly the like and trust is there because he feels that he's talking to somebody of this caliber. And if he is of this caliber, I'm sure he's got the intelligence to do the training for us. See? Did I talk about training? No. After we spoke about it, so I said, let's get back to the training. What is it? Then he will tell me. You know what he told me? He said, after what you told me, I think, it's basically the usual stuff, James. It's basically the usual stuff. Okay? People need to be motivated. They need to be, okay, the same song and dance. Okay, fine. So, what do you want me to handle? Trustnya sudah ada. James, you already know about training. You already know about the typical problems. Why? Because you can talk about Spain, you can talk about Shenzhen. You are an international guy, you are a world-class guy. This is peanuts for you. Let's talk something else. So, okay? So, what I'm trying to say is, do your homework. That you know beyond your problem. Then suddenly your class has gone up. Your credibility has gone up. Then you are at a different level to talk this. Okay? But if you go in as a salesperson selling this product, pasti kita diremehin. Ya, karena orang yang ketemu kita, manager. Dan manager itu untuk training. Bisa jadi dia dikirim ke pusat di Houston untuk training loh. Jadi wawasannya sudah internasional. Betul kan ya? Jadi kita harus bawa diri kita lebih tinggi lagi. That is the level to go in. Dan dia nggak remehkan kita. Dia nggak pandang kita sebagai sekedar orang sales jualan barang. Kelas kita udah, okay? Homework sih, PL sih, persiapan sih. Tapi positioning yourself in is very important in a B2B organization. Okay, apalagi B2B MNC, multinational company. Beda lagi kelas. Ya, yeah? Okay, next. Oke, kemudian ada ini masukan dari Bu Linda. Pak James, adakan dong learn from home tentang sharing Pak James selama karir dalam menangani komplain-komplain dari customer, kemudian customer jadi repeat order. Oke, thank you Ibu Linda ya. Oke. Kita akan buat topik itu ya. Bagaimana cara handle komplain supaya customer yang marah berubah menjadi pelanggan yang setia. Wah, kan ada bocoran ya. Bukan hanya customer marah-marah masalah selesai, bukan. Bagaimana customer yang marah-marah berubah menjadi pelanggan yang setia. Itu akan kita bawa dalam 4 hari, 2 minggu dari sekarang. Oke? Siap? Ya, sip. Oke, lanjut lagi ada dari Ibu Susi. Oke, Bu Susi hanya minta pendapat aja. Pak Jen, minta pendapat dari Pak Jen. Sekarang ini kan 80% sales ya dikurangi ya karena COVID ini ya. Jadi yang dilakukan adalah kira-kira sebentar. Satu, melakukan minta referral ya dari nasabah yang existing, kemudian lakukan broadcast produk gitu ya secara acak, kemudian juga broadcast quote gitu ya. Ya, kemudian apalagi yang bisa dilakukan di masa seperti sekarang ini, gitu aja sih. Oke. Masa seperti ini saya usulkan kepada Anda beberapa tahap. Step 1. Tulis ulang ciri-ciri customer yang butuh dan mampu beli produk Anda di kondisi sekarang. Oke? Tulis ulang. Customer, maksudnya bukan nama orang itu ya, tapi ciri-ciri. Orang-orang seperti apa, orang-orang di bergerak seperti apa, perusahaan-perusahaan di bidang apa,
perusahaan-perusahaan kayak apa yang sekarang dalam kondisi sekarang butuh dan mampu beli produk atau jasa Anda. Karena segmen pelanggan sekarang sudah pasti berbeda dengan segmen pelanggan sebelum COVID. Betul kan? Nah, customer yang kita anggap sebagai prospek banget sebelum COVID, sekarang bisa jadi bukan prospek lagi. Customer yang kita tidak pandang sebagai prospek sebelum COVID, mana tahu dia sudah jadi prospek. Okay, so now step one is to do a profile of what kind of people or what kind of companies now qualify as good prospects in times of COVID for your product, for your services. Number one. Number two, where can you find them? Ya, papa saya selalu ajar birds of a feather flock together. Burung-burung sejenis pasti kumpul bareng. Betul kan? Ya, burung-burung sejenis pasti kumpul bareng. Ikan-ikan sejenis juga kumpul bareng. Ya. Orang-orang sejenis juga kumpul bareng kok. Ya kan ya? Yeah. So, birds of a feather flock together. Therefore, where can you find these new customers? Number three, siapa yang diterima di komunitas itu? Siapa? Karena kita kalau masuk kita nggak diterima loh. Kita tidak berlatar belakang usaha mereka. Kita bukan salah satu dari mereka. Jadi siapa kita, betul kan ya? Jadi sosok siapa yang dipandang oleh komunitas itu, yang dihormati oleh komunitas itu, atau disukai oleh komunitas itu. Sehingga kalau usulan dari dia, mereka cenderung dengar. Karena mereka suka sama dia, atau mereka respect and trust sama dia. Sehingga usulannya mereka dengar. Nah, orang itulah yang kita mohon-mohon, dia gandeng kita masuk ke komunitas itu. Dan dia yang memperkenalkan anggota komunitas itu, kita. Kita diperkenalkan oleh dia ke komunitas itu. Dan oleh karena kita diperkenalkan oleh dia, derajat kita mirip sama dia. Tapi kalau kita nggak dikenal, nggak dipandang, bukan siapa-siapa, lo masuk, tetap susah. Betul kan ya? Okay, so that's why referral is important. So, step one, identify the profile of your new customers. Number two, ask yourself, where can I find them? Number two, who can hold my hand and bring me to them? And then, based on that, kalau sudah buka jalan, you take over. Ya, jadi itu 3 tahap itu akan sangat menurunkan tembok objection. Okay, karena sudah referral, sudah respected, sudah like, because the guy who referred you, they respected and like him. So therefore, they will assume that kita sudah difilter oleh orang yang di-respect. Betul ya? Jadi kita udah lolos saringan dicuriga. Nah, karena kita diperkenalkan oleh orang yang dihormati. Kita udah lolos kualifikasi. Oke? Next. Okay. Next pertanyaan dari Pak Gary ya, Pak Gary Surya Budaja. Kayaknya sih mirip-mirip nih Pak James ya. Pak James, saya menjual produk IT ke perusahaan B2B. Merek kami ini bisa dibilang baru di Indonesia. Secara kualitas produk dan servis kami jelas lebih bagus. Bagaimana meyakinkan ke promasi brand minded yang sangat mementingkan merek besar? Oke, ya. Itulah kesulitan brand baru masuk ya, kesulitan brand baru masuk. Tetapi kita bicara dari segi sales, bukan bicara dari marketing ya. Marketing pasti konsepnya berbeda, oke? Marketing pasti ada banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Kita ini orang sales ya, prajurit di lapangan. Namanya juga baru. Bagaimana sistem samplingnya? Kita kue baru harus kasih sampel dong.
harus kasih sampel. Orang coba, bagus ya, gitu kan? Ya, harus kasih sampel. Satu, samplingnya gimana? Atau gunakan produk Anda as a trial period. Use our product for trial period, ya. If you don't like it, okay? Itu namanya yang hari Senin saya akan sharing. Puppy dog close. Puppy dog close. Oke? Apakah itu puppy anak anjing ya, puppy dog ya. Puppy dog closing. Oke? Contoh. Bayangkan ini saya kasih dua contoh ya. Contoh pertama. Kita ajak anak kita pergi ke toko doggy, puppy, ini lucu banget. Oke ya. Dan anak kita bilang, mau dong, ya. Terus kita nggak yakin, lu bisa urus nggak? Ya, dogginya berisik atau enggak, gitu ya. Dan si pemilik toko bilang, udah bawa pulang dulu, ya. Bapak bayar aja setengah dulu, atau bayar dulu, atau nggak usah bayar dulu, nggak apa-apa. Bawa pulang dulu. Kalau 1 minggu nggak cocok, kembaliin aja. Oke, atau Bapak bayar dulu, saya tulis hitam atas putih, kalau nggak cocok, bawa kembali, saya kasih 100% refund. Okay, so now to the buyer there is no risk because the shop has taken all the risk away from me, right? Because if I buy and ternyata not cocok, I'm stuck with the dog for the next 15 years, you know, right? Okay, and not cocok within 2 weeks, I can return the dog. All right, now. To me, the customer, there is no risk. But to the shop owner, there is a risk. That I bring home the dog, after 2 weeks, the dog died. Betul kan ya? There is a risk. Okay? Or after 2 weeks, the dog been trapped. There is a risk. Nah, bayangkan kalau pemilik toko itu nggak mau tanggung resiko. 2 minggu. Lu titip anjing lu nggak mau tanggung resiko, tapi lu mau si pembeli ini tanggung resiko, kewajiban tanggung jawab atas anjing itu 15 tahun. Gak fair banget kan ya? Okay? See, so because you are new, you have to take the risk. Right? You cannot ask Pri yang so far using an established brand to take the risk on you. What for? Dia nggak punya kepentingan loh pakai barang Anda. Anda punya kepentingan dia pakai barang Anda. Maka Anda yang tanggung resiko. Betul kan ya? Oke, so jadi protokol anjing itu bawa pulang aja anjingnya. Kalau 2 minggu nggak cocok, balikin dah. Ya, bayar dulu, saya tulis atas putih. Kalau nggak cocok, balikin. Ya, saya kasih uang kembali. Oke? Dah, bawa pulang aja. Bawa pulang 2 minggu kan ya? Tahu apa yang akan terjadi kalau kita bawa pulang anak anjing 2 minggu? Seluruh keluarga jatuh cinta sama dia kan? Kecuali bapaknya kan? Oh udah 2 minggu bawa pulang. Jangan pak. Bininya juga, jangan pak. Udahlah, tinggalin aja lah. Ya, 4 lawan 1 kalah. Puppy dog. Oke, lo tahu kalau sudah pakai kecanduan. Pakai aja 2 minggu, kalau nggak cocok bawa balik kembali. Oke, so itu dia pak. Salah satu adalah puppy dog technique. Ya, let them try because you know if they try, they will like it so much, they will fall in love. Return it to you anymore, and then you can just continue with the order. Okay, satu. Kedua, ini mirip-mirip konsepnya. Ya, setelah itu mungkin kita harus whatever ya, atur ya. Ini ada anak yang mau beli anak kuda. Poni ini luar negeri lah ya, anak kuda kita sini nggak pakai anak kuda, oke ya. Poni ya, dan satu bilang, you know, you buy the pony ya, and if you bring home the pony and if you don't like it, you can return the pony, okay? Same concept as the puppy dog. You bring home, you don't like it, you return, I give you a refund. Seems like no risk, right? Okay. Second shop says, I know you're not sure whether you're going to like the pony or not. So tell you what, we'll send the pony to you, okay, for 2 weeks. We will provide the food for the pony. And after 2 weeks, you don't like it, you call us.
we will go and collect the pony, and the food that the pony ate during the 2 weeks, free of charge. Because the pony makan makanan in your house or in my shop, porsinya sama kok, betul ya? Kalau bukan in your house, di my toko juga kok harus kasih dia makan, betul ya? So, you take the pony, you will send it food free. After 2 weeks, don't like, you phone us, we pick it up. Now, which do you prefer? Penawaran toko pertama atau penawaran toko kedua? Penawaran toko pertama, lu bayar dulu, bawa pulang, lu beli makanan, kau nggak cocok, lu kirim kembali, gua kasih lu refund. Toko kedua, gua anterin, sediain makanan, nggak cocok, lu telepon, gua jemput. Okay? So, is it possible to do something like that for your new product to somebody who actually does not need to switch? But Anda punya kepentingan buat dia coba. So, you've got to offer something like that, right? Wah, rugi. Yalah, bayar harga lah. To put that as a marketing cost. Pasang iklan juga mahal kok. Budget iklan tuh hematin, kasih kayak gini, satu-satu. Nggak ada loss kok. Right? Anggap aja you do that for the first 6 months. You do that for 1 year. And then when market knows you, you stop that policy. Coba lihat handphone dari Tiongkok semua. Waktu masuk, bagaimana mereka memanjakan toko-toko. Semua toko dikasih pelang, betul nggak? Semua toko dikasih ini, semua billboard dibikinin, semua dibikinin. Satu damn itu billboard semua itu. Contoh Oppo, betul ya? Oppo itu datang, Xiaomi itu datang, semua toko pelangnya dibikinin. Betul kan? Semua toko pelangnya dibikinin. Lama-lama yang jual Samsung juga di depan Oppo. Modal. Ya gitulah. Ya, so kalau kita nggak sanggup modalin, setiap toko dikasih pelang, ya sudahlah, yang mau coba aja 2 bulan 1 bulan gratis gitu. Okay ya, so that's part of the sales and marketing budget. Okay, thank you. Next. Oke, next ya. Saya rasa tinggal 2 pertanyaan lagi karena waktu ya. Yang pertama, Pak tadi katanya beli properti itu bisa anytime, ya, seperti yang Donald Trump katakan. Jadi apakah di era pandemi COVID ini juga waktu yang tepat untuk beli properti? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu investasi apa saja menurut Pak James yang paling tepat dilakukan kondisi COVID saat ini? Wih, gue enak ini, catat namanya, kita follow up nanti ya. Ya, ini dari Bu Erika ini. Ya, properti kalau Anda mau beli, ada 2 alasan kenapa Anda beli. Satu, Anda beli untuk stay, karena memang lingkungannya bagus. Ya, satu, Anda beli invest. Ya, invest itu berarti Anda beli untuk bukan Anda pakai, mungkin Anda sewakan atau apa. Ya. Dari investasi itu kan ada 2. Satu, cash flow, yaitu uang sewa. Kedua, capital gain, karena harga propertinya naik. Ya, jangan biasa-biasa capital gain itu slow. Capital gain itu slow. Ya, kita beli properti untuk disewakan. Yang paling kita dapat cash flow lah dari sewa. Capital gain sih nggak terlalu tinggi. Tapi dengan kondisi kayak gini, di mana harga pasar udah sepi, harga udah anjlok. Kalau Anda beli, capital gain-nya tinggi. Karena property is always buy low, sell high kan. So this is a good time because the market is depressed. So the price is low. And if you are buying for investment, this is a good time to buy, right? For if you are buying for staying, anytime is a good time to buy. As long as the property is a property you like to stay, you just buy. Right? Because it's for your own use anyway. So, yeah? So, if you want to ask me, I will say yes. Property is a good time to buy. Tetapi bukan semua property. Anda harus lihat developernya. Dalam kondisi kayak gini, kalau ini lanjut 2 tahun lagi, kalau ngomong konyol 1,5 tahun lagi, di developer itu ada nafas untuk, kalau nggak ada nafas untuk lanjut, semurah-murahnya kita buang duit
ke God, betul kan? Karena dia nggak sanggup lanjut. Jadi dalam kondisi kayak gini, selain dari offernya yang murah, Anda harus cari developer yang kalau COVID-nya 2 tahun pun, duit cadangan dari grupnya cukup untuk selesaikan proyek ini. Betul kan? Ya, so at this stage, the reputation of the developer, the size of the developer is important. So if you look at it, this developer has so many big projects. And from all the big projects, they have projects in Hong Kong, they have in Singapore, they have in Malaysia, they have in China, they have a few units there in San Francisco, one in Chicago. They are international, they are huge. And because they are so huge, to build 2 towers in Jakarta, they can afford. It's a big group. It's a big group. 2 towers in Jakarta, even though kalau nggak laku pun, mothership-nya bisa lempar duit bangunin daripada nama kita jelek. Betul kan ya? Grup kayak gitu yang harus kita cari. Oke, grup kayak gitu yang harus cari. Ya, jadi at this stage kita harus beli property. Yes, it's a good time to buy secara konsep, but you must find the developer who has the financial resources. Even though kalau unitnya 30% laku, dia tetap bisa bangun. Itu yang Anda mau cari. Oke, ya. So kalau Anda mau tahu developer seperti itu siapa, Anda WA ke saya kasih tahu Anda developernya siapa. Oke, ya. Oke, thank you. Silakan. WA ke saya kasih tahu Anda, ya. Dan ya udahlah, WA dulu dah. Oke, next. Oke, next terakhir ya, Pak Jun, karena waktu ya. Oke, ini mungkin mewakili juga dari teman-teman yang lain ya, Pak. Gimana strateginya yang terbaik untuk berkompetisi dengan kompetitor yang memberi program gila-gilaan ke pasar, tanpa kita harus ikut dalam arus kompetitor? Silakan. Sebisa mungkin jangan kompetisi, sebisa mungkin di kompetisi. Cooperate with your competitor. Ini jurus Sun Tzu. Ya, jurus Sun Tzu. Daripada perang, mendingan kita kawin aja ya. Anak gua kawin sama anak lu dah. Kita jadi besanan dah daripada perang. Betul kan? Itu cooperate with your competitor. Ya, Sun Tzu keren kan? Daripada kita lawan 2 rakyat menderita, apalagi lu lebih besar, gua pasti mati. Ya udahlah, anak gua kawinin lu dah. Kita jadi besanan dah. Kalau sudah besanan gimana mau serang? Ya, oke. So daripada kita darah-darahan, ya rangkulnya adalah ngalah sedikit lah, gua ngalah 3, lu ngalah 1 lah. Kita kongsi-kongsian, kita rangkul lah. Cari cara untuk rangkul. Karena dia juga ada masalah. Dia juga ada masalah. Maka itu dia penting harga. Karena dia ada masalah. Siapa yang berkelimpahan order banting harga? Betul kan? Sampai dia banting harga, dia ada masalah lebih besar daripada Anda. Rangkul aja. Ya, rangkul aja. Karena tahu kehadiran Anda jadi solusi buat dia. Sekarang Anda cari tahu. Dia kuat di mana, dia lemah di mana, kita kuat di mana, kita lemah di mana, kawin aja udah. Ya, sehingga sama-sama kekuatan kita melengkapi kekurangan dia dan kekuatan dia melengkapi kekurangan kita, win-win kok. Ya, so I suggest instead of compete and make it into a bloody red ocean, everybody kill each other, why don't you just cooperate with your competitor in this time of COVID? Everybody needs help, everybody needs to work together. Ya, do that. Okay, do that. By the way, nanti hari Senin jam 1 ya, ada satu seminar. Saya akan tampil di Instagram saya besok pagi ya. Satu seminar yang menghadirkan 9 trainer dan motivator sekaligus gratis webinar. Ya, ada saya, ada Andri Wongso, ada Dedi Budiman, ada Pak Prasetya M. Brata, ya, dan beberapa lain. Ya, kita akan seminar bersama, webinar untuk kasih motivasi ke Indonesia. Oke, nanti saya akan posting gambarnya di Instagram saya. Untuk Anda yang berminat, tinggal kontak aja. Saya akan cantum nomor yang Anda bisa kontak. Kita nanti seperti sekarang ini, ya 45 menit sebelum atau 30 menit sebelum acara kita kasih link ke Anda. It's free anyway. Oke, thank you. Ya, jadi kita kerjasama kok.
antara motivator metode jangan sekali kita kerjasama, ya. Oke, silakan. Oke, thank you Pak James ya, ternyata luar biasa ya. Jadi sekali lagi kita kasih applause dulu kepada Mr. James nih ya, yang hari ini begitu banyak ya. Memang ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa mirip-mirip ya, yang memperjawab. Kita mohon maaf karena waktu ya. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman nanti diinformasikan untuk tanggal 13 dan 14 April ya, ada tentang arti closing. Kemudian pastikan juga buat teman-teman follow Instagramnya dan juga berikan juga testimoni ya di Instagramnya dari Mr. James Hui. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Denny dan Ibu Sylvia yang sudah berikan testimoni yang begitu bagus di Instagram saya. Thank you so much. Thank you so much. Yes, jadi pastikan teman-teman follow Instagram dan juga memberikan testimoni ya di MDRT Selling Panic di sini supaya how to handle complaint. How to handle complaint ya. Ya, how to handle complaint. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya topik ya, how to handle complaint. Thank you Pak Jen atas koreksinya. Oke, untuk itu teman-teman ya, informasi-informasi lainnya pasti akan diinformasikan untuk learn from home ya. Kita yakin bahwa tidak hanya topik di Senin dan Selasa saja, tapi ada topik-topik lainnya yang akan kita informasikan lebih lanjut lagi. Ya, Oke, untuk itu kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mr. Jensi dan kepada teman-teman partisipasi yang sudah luar biasa. Ya, dari Pak Jens ada mau closing lagi? Ya, seperti biasa, thank you so much. Moga-moga 4 sesi ini bermanfaat buat teman-teman dan selalu saya ingatkan, stay safe, stay healthy, stay positive always. Oke, thank you ya. Dan saya Coach Haryanto Gianto mewakili Pak James juga mengucapkan juga terima kasih dan teman-teman dari James Success Center karena atas partisipasi teman-teman di acara Learn from Home ya. Sukses buat kita semua.